Bos, kalau lihat tempat makan rame begini, Mincuan langsung kepo nih. Jual apa sih? Strategi bisnisnya gimana ya biar rame begini? Dan omsetnya berapa sih? Usut punya usut nih bos. Ayam becek legendaris ini salah satu kedai yang lagi ramai diserbu di negara Blok M. Ownernya, sang pangeran Jaksel, Ranggas Ananta, paham banget sama kebutuhan warga plus 62. Doi menghadirkan ayam jumbo panggang dengan penyajian yang berbeda yang belum pernah ditemukan di warung makan manapun loh bos. Halo guys, gue Ranggas Laksmana. Hari ini lagi ada di salah satu outlet gue, outlet pertama daripada ayam becek legendaris. Menu yang paling viralnya itu ada di ayam becek paha dan juga di ayam becek filet. Kalau penasaran, stay tune di Cuan Bos. Bos, usaha kuliner baru di Blok M Hub memang gak ada habisnya. Selalu aja muncul tenan-tenan baru yang mewarnai bisnis kuliner di sini. Kedai yang mengusung olahan ayam sebagai menu utama jelas banyak, tapi yang ini beda. Ranggas berinovasi menghadirkan ayam becek legendaris. Ya tentunya pasti kan yang namanya kita ngebangun sesuatu kan pasti pengennya kan either kita menjadi the first mover atau kita biasanya menyempurnakan apa yang sudah ada gitu kan. Sebenarnya sih kalau dibilang the first mover sih nggak juga sebenarnya, karena kan kita kan menjual ayam panggang, cuman ya kita kasih inovasi tersendiri lah. Kenapa namanya becek kan karena kita ada kuahnya dipadu dengan sambelnya itu kan. Tuh bos, udah gak kepo lagi kan kenapa disebut ayam becek? Kalau namanya aja udah menarik, harusnya sih diikutin sama rasa makanannya ya bos. Saat mau memulai usaha kulinernya ini, Ranggas perlu pertimbangan matang dan akurasi rasa. Semua dilakukan demi makanan yang tergolong baru ini bisa diterima di lidah konsumen. Nah kebetulan kalau ahli makanannya kebetulan ada salah satu partner kita gitu emang yang suka masak, yang suka riset dan segala macam. Kalau saya kebetulan kalau untuk masak kebetulan bukan di situ. Saya hobi makan aja gitu, hobi dagang, hobi makan gitu. Jadi kebetulan diketemukanlah dengan partner yang memang alhamdulillah dia suka masak, dia suka create menu-menu yang unik. Nah akhirnya, wah ini enak ya, akhirnya kita cobalah ajak beberapa teman-teman kita, mitra-mitra kita untuk nyobain gitu. Alhamdulillah dari ibaratnya kita nyebar kuesioner nih, wah hasilnya sesuai yang kita inginkan. Bos, ayam becek legendaris menawarkan konsep ayam panggang yang unik. Dan kata Mincuan sih lebih sehat ya bos. Ayam bagian paha ini akan melewati 2 tahapan memasak. Pertama, di steam alias dikukus, dan yang kedua dipanggang. Ini ayam yang udah dikukus bos. Saat dikukus, nggak cuma menghasilkan ayam yang empuk, tapi juga jus yang kaya protein dan lemak. Dan ini yang bakal dipakai buat kuah siraman saat ayam disajikan bos. Setelah dikukus, lanjut dipanggang beberapa jam sampai dagingnya empuk dan bumbu yang makin meresap ke dalam. Oh iya, ada 2 pilihan ayam yang bisa dipesan konsumen. Ayam filet atau paha ayam jumbo. Nah, sambalnya unik banget bos. Ada sambal rica bara dan krim ketumbar yang dibuat dari campuran ketumbar dan cabai hijau. Pembeli juga bisa pilih nasi atau kentang goreng sebagai teman makan ayam panggangnya loh. Ada kentangnya karena kita ingin memberikan varian yang berbeda gitu. Mungkin kalau supaya orang nggak bosan gitu. Kayak kalau nasi ini kadang nasi lagi. Walaupun at the end of the day orang Indonesia comfort foodnya udah pasti nasi kan. Tapi kita ingin memberikan varian yang berbeda, kentang goreng gitu supaya tetap ada nuansa westernnya kalau bisa dibilang gitu ya. Perpaduan yang unik ya bos, ayam panggang tapi pakai kuah. Dan untuk rasanya, gabungan asin, gurih, dan manis. Soal menu, Bos Ranggas tak beri banyak pilihan karena cukup dengan menu unggulan sudah bikin orang penasaran. Kalau kita sih balik lagi kita kan pasti kan selalu ngeliat
namanya kita dagang gitu kan, pasti kan uh, kita baru buka, orang FOMO, orang nyobain, enak, orang balik lagi, sampai akhirnya kan pasti kan ada titik jenuhnya. Itu, I think itu biasalah. Kita juga lihat gitu, kalau selama secara tren misalkan masih oke, akan masih naik terus, masih di atas terus, mungkin kita akan pertahanin. Tapi ketika nanti akan kita lihat dalam waktu berapa lama ketika ada penurunan tren, ya mungkin kita akan coba mengeluarkan menu baru. Sebagai pebisnis yang handal di banyak lini usaha, Ranggas jelas punya strategi bisnis yang jitu. Sosial media jadi andalan buat promo dan menarik pelanggan pastinya, Bos. Tentu kita akan selalu melakukan strategi promosi dan berkolaborasi lah, mungkin kita gandeng influencer siapakah, atau bisa kita membawa teman-teman lagi liputan di sini kan. Memilih Blok M Hub juga jadi cara Ranggas mengenalkan bisnis barunya ini. Karena saat ini semua orang tertuju ke Blok M sebagai destinasi wisata kuliner di Jakarta. Nah, soal harga gimana nih? Untuk ayam becek legendaris filet mulai dari Rp29.000, sementara yang paha jumbo Rp45.000. Kalau mau paket komplit dengan nasi dan sambal mulai dari Rp50.000. Saya kira sih kita udah cukup itu juga udah cukup fair enough lah ya, maksudnya dengan harga yang kita keluarkan gitu, dengan kualitas dan juga porsi yang kita sajikan kepada para konsumen, saya kira sudah pas. Karena dari hitungan itu kan kita udah tentukan sendiri kan, kalau ngomongin bisnis dengan hitungan segitu ya kita balik modal kapan. Karena pengunjungnya rame dari awal buka pukul 11 siang, cuannya jelas sebanding, Bos. Coba Bos Ranggas, mungkin bisa bocorin pendapatan harian tertinggi di angka berapa ya? Kita bisa keluar sehari itu 820-an porsi sampai dengan 1000 porsi sehari gitu ya. Jadi ya silakan lah. Mantap betul. Kalau 1000 porsi, omset hariannya tembus puluhan juta rupiah, Bos. Untuk teman-teman para pengusaha, tentunya ketika kita ingin memulai bisnis, modal utama yang paling penting itu kan ide. Habis kita punya ide, kita sudah riset, ide kita memang kira-kira bisa diterima oleh market, tentunya kita butuh modal. Modal itu bisa dicari kalau memang kita sudah punya ide yang brilian, kita punya target market yang jelas, kita bisa cari investor dari mana aja. Yang kedua, kita sebagai pelaku UMKM, sebagai pengusaha, kita harus terus konsisten, kita harus terus menjaga kualitas. Yang ketiga, harus berani pivot bahasanya. Kalau kita punya ide, let's say kita punya ide A, tapi ketika di tengah ide itu tidak berjalan, sebagai pengusaha kita harus punya mental yang kuat, bagaimana caranya kita harus bisa pivot daripada ide kita, produk kita untuk bisa menjadi produk yang lebih diterima oleh market. Pokoknya yang penting cuan, Bos.